Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Yogi. Di sini gue mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support channel gue sampai dengan sekarang, yang sudah menyentuh 4.500 subscriber. Dan di sini gue mengucapkan terima kasih banget buat teman-teman ya kan. Ya sudah lumayan cukup berkembang nih teman-teman, karena mungkin kalau nggak ada kalian juga ya mungkin channel ini stuck di situ aja teman-teman, seperti itu ya. Ya semoga ilmu-ilmu yang gue sampaikan di dalam video itu digunakan secara sebaik mungkin, karena untuk kesadaran IT security awareness kalian sendiri gitu kan, bahwasanya gue nggak boleh gini loh gitu, seperti itu ya teman-teman, karena gue takutnya nanti kena ya data-data gue bisa bocor ke orang lain, seperti itu teman-teman ya, bukan digunakan untuk tindakan kejahatan seperti itu. Oke, dan bisa juga kalian bisa mengebantu orang-orang yang kayak misalnya ya urgent banget gitu, kalau misalnya kalian bisa menggunakan skill kalian untuk hal kebaikan ya silakan gitu teman-teman, seperti itu. Oke, kali ini kita bakal belajar apa? Kali ini kita bakal belajar yaitu tentang phishing teman-teman. Jadi gue mengenalkan sebuah tools yang pertama, GoPish. Apa sih GoPish itu? GoPish adalah sebuah powerful open source phishing framework yang digunakan untuk pentest sebuah organisasi phishing ya, organisasi phishing ya. Pokoknya sebuah organisasi ataupun perusahaan ya teman-teman, seperti itu. Jadi GoPish ini adalah sebuah web phishing gratis ataupun web framework phishing gratis yang digunakan untuk pentest di sebuah organisasi gitu teman-teman. Dan ini banyak digunakan oleh semua perusahaan-perusahaan besar lah gitu ya, banyak digunakan karena ini gratis dan open source juga gitu teman-teman. Terus kita baca lagi ke bawah, yaitu si Gopis juga memiliki sebuah 3 campaigns ataupun 3 step campaigns. Yang pertama yaitu menyeting sebuah template ataupun target teman-teman. Si Gopis ini bisa meng-create ataupun membuat ataupun mengimport Visual Perfect Phishing template itu. Jadi dia bisa mengimport ataupun membuat template sebuah web phishing ya teman-teman, seperti itu ya. Dan dia juga include full HTML editor teman-teman. Jadi kalian bisa customisasi sebuah websitenya teman-teman. Itu. Yang kedua yaitu launch the campaigns teman-teman. Ya, launch the campaigns itu artinya ya teman-teman bisa mengirim melalui email teman-teman, dan juga bisa menjadwalkan kapan campaigns itu dikirim, seperti itu teman-teman, ataupun di scheduler. Jadi misalnya gue mau ngirimnya di sore hari nih, ya kalian bisa mengschedulernya gitu teman-teman, ataupun menjadwalkannya bahwasanya web ini bakal dikirim di jam sore hari gitu, seperti itu. Nanti dia otomatis bakal terkirim. Yang ketiga yaitu ada namanya track result teman-teman. Apa sih track result itu? Yaitu adalah detail ataupun hasil yang dihasilkan dari siapa aja sih yang kena gitu, siapa aja yang membuka linknya gitu tuh teman-teman. Itu bisa ke track di sini, dan bisa dan data-datanya juga bisa diekspor teman-teman ya, seperti itu. Ini adalah track result, adalah hasil dari phishing kalian, dan ini secara real time teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian di perusahaan itu mempunyai 1000 karyawan, terus kalian lagi pentest, terus untuk ada program IT security nih, kalian mau menjalankan phishing gitu teman-teman ya. Terus itu bisa real time datanya, siapa aja yang mengklik gitu teman-teman, seperti itu, siapa aja yang mengisi datanya. Jadi kita bakal praktekkan teman-teman, seperti itu ya. Terus ini adalah fitur teman-teman. Yang pertama ya on click installation. GoPish bisa langsung install gitu teman-teman kalau misalnya kalian mau mendownloadnya di GitHub, seperti itu ya, dan bakal menjalankannya. Terus juga ya full REST API, GPIS power by REST API teman-teman, dan menggunakan paketan klien teman-teman, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu Beautiful Web UI. GoPish ya menurut gue untuk user interface-nya yaitu ya cukup bagus gitu, dan cukup menarik gitu teman-teman ya. Tidak norak juga, dan tidak ketinggalan zaman juga. Menurut gue ya cukup menarik gitu, cukup bagus ya, dan juga untuk UX-nya juga cukup ya mudah digunakan, familiar teman-teman, seperti itu. Dan GoPish juga ya cross platformnya, yaitu bisa menggunakan ya MacBook, terus Windows dan Linux teman-teman, seperti itu ya. Terus untuk real time results-nya, GoPish juga memiliki otomatis sih ya menggunakan UI untuk ya real time ya teman-teman. Jadi data-datanya itu dikirim secara melalui website gitu teman-teman. Jadi secara real time gitu teman-teman, seperti itu, real time result gitu ya. Terus si just works ya, everything in GoPish is design just works ya teman-teman. Ya mudah digunakan, artinya itu ya mudah digunakan, dan ya memberikan powerful hasil yang cukup bagus, seperti itu ya teman-teman. Nah artinya
Oke, bagaimana cara kita menginstal ya teman-teman? Yang pertama kita mungkin cari aja di sini bagaimana install Gopis di GitHub ya teman-teman ya. Oke, Gopis install Gopis Ubuntu, kita install di Ubuntu 22 ya teman-teman. 204. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita buka yang di mana ya? Di sini aja kali ya. Coba kita cek dulu yang websitenya Kifar Runik ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau lihat, ini terima kasih buat Kifar Runik yang sudah membuatkan dokumentasinya bagaimana menginstal Gopis ya. Oke teman-teman. Selanjutnya yang kita butuhkan apt get install wget install Gopis Linux binary. Install Gopis Linux binary ini menggunakan zip ya teman-teman. Linux zip ver the current version. Oke, coba kita cek lagi. Seharusnya ini bisa sih. Oke, kita buka VirtualBox ya teman-teman. Kalian kalau misalkan mau ngebuka VirtualBox ya silahkan dibuka VirtualBox. Kalau misalnya belum instalasi ataupun install VirtualBox, belum install kalian Linux di dalam VirtualBox ataupun Linux Ubuntu-nya teman-teman, ya silahkan kalian install terlebih dahulu dan konfigurasi terlebih dahulu baru bisa melanjutkan video ini teman-teman. Seperti itu ya. Selanjutnya yang kita butuhkan, kita akan langsung masuk ke dalam Ubuntu-nya teman-teman. Ini gue udah login, terus gue masukkan passwordnya aja teman-teman di sini. Bentar ya. Oke, kita cek. Nah, gue mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya agak berisik, emang rumah gue pinggir jalan raya jadi agak berisik banget, suara-suara yang ya kayak motor, mobil gitu ya. Sorry teman-teman. Terus selanjutnya kita cek IP-nya aja, apa IP-nya itu berapa teman-teman. Set 190 teman-teman ya. Kita masukin aja, kita pun kita lakukan SSH ben cukup terlalu jelas gitu ngeliatnya ya. Bentar, berapa tadi lupa. Oke. Oke, gini ya teman-teman, kita enter aja. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman, udah masuk. Terus kita coba login terlebih dahulu. Oke, ini kita udah login, terus kita klik no aja teman-teman. Terus kita masuk ke dalam mode root. Oke, kita Ctrl L, terus kita perbesar aja ya. Nah, yang kita butuhkan yang pertama yaitu melakukan apt update. Coba ya kita apt update ini, Gopis yang ini deh kayaknya ya. Kita masuk ke dalam mana ya? Setting up installation install Gopis 2024. Ini kayaknya ya. Ini AWS. Ini Amazon Web Service. Jangan ini, bentar ya teman-teman. Gini aja deh. Kita masuk ke dalam website Gopis nih. Open source, terus juga bisa nggak? Seharusnya bisa ya. Bentar. Ini adalah si GitHub-nya si Gopis ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau kesini ya silahkan kesini mampir gitu. Seperti itu. Terus kita masuk ke teks ya teman-teman, masuk ke teks. Terus kita pilih versi yang terbaru 12.01. Oke teman-teman. Nah seperti ini ya. Terus oke, ini kita copy aja, coba kita copy, save link as, copy link address yang zip ya, 64 bit Linux ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai Linux, sesuaikan dengan open ataupun OS teman-teman ya, open source teman-teman ya, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke Linux, SSH kita coba kita paste aja di sini. Nah ini teman-teman ya. Aduh sorry. Nah jadi kita menjalankan di sini pakai menggunakan wget https. Set enter aja teman-teman. Nah ini dia bahkan cloning dari si Gopis ya teman-teman. Oke, dari GitHub si Gopisnya. Kita tunggu aja, ini sekitar berapa MB sih? Ya mungkin 32 MB ya teman-teman nih, sekitar 32 MB. Jadi kita tunggu aja sebentar ya teman-teman. Nah ini udah selesai ya teman-teman, tergantung kecepatan internet kalian. Oke, kita ls aja teman-teman. Nah ini udah ada teman-teman. Jadi kita harus menggunakan unzip apt unzip Gopis. Nah ini teman-teman ya. Oke, kita belum menginstal unzip, jadi kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Apt install unzip teman-teman. Nah ini oke.
waiting cuma 386 KB teman-teman, 175 KB ya, kemungkinan cepet sih. Nah ini oke, 80. Nah scanning, set, ayo. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan di sini unzip Gopis. Nah kita enter aja teman-teman. Oke, nah ini udah selesai semua. Masuk ke dalam Gopis. CD Gopis lah, gimana sih? Docker Compose YML, kenapa masuk ke dalam sini ya? CD Gopis nggak mau ya? Oh nggak mau teman-teman. Oke, jadi kita langsung menjalankan di sini Gopis. Bentar teman-teman, ini sih ls, terus juga kita nano config Jackson. Oke teman-teman, yang kita butuhkan di sini kita harus mengganti confignya terlebih dahulu. Ini kita defaultin aja teman-teman ya, 000, jadi semua IP itu bisa mengakses teman-teman. Terus di sini kita kontak addressnya menggunakan ya M38. Berapa sih email gua? Sorry ya teman-teman. Ini ada email gua. Mana ya tadi? Ini. Oke teman-teman, bentar. Nah ini ya, pakai ini aja kita ya, pakai email ini. Terus kita masuk ke sini, terus kita paste aja teman-teman di sini. Kontak addressnya, paste, jebret, Ctrl X, Ctrl Y. Oke. Terus kita X plus T ataupun chmod teman-teman. Ini karena kan ini nggak bisa karena bukan punya kita, bukan mode root ya teman-teman. Kita masukkan chmod terlebih dahulu, bener kan chmod? Bentar kita cek dulu dokumentasi ya, takut gua salah. Oke, bentar ya teman-teman. Seharusnya iya sih chmod. Nah, var wget apt update apt install. Ini untuk mengecek unzip, terus wget short info sedusu. Oke, enggak sih. Ini jadi coba git clone, ini clone doang. Jadi chmod nih ya teman-teman, Gopis untuk memberi akses user permission. Nah ini teman-teman ya, sudo chmod plus xt Gopis teman-teman, biar nanti kita bisa menjalankan ataupun ke ls min du coba. Salah. ls min lh. Nah ini teman-teman ya. Oke. Nih, jadi dia udah masuk ke dalam mode root teman-teman si Gopisnya. Oke. Selanjutnya kita enter aja titik terus Gopis. Kita install aja teman-teman. Nah ini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kalau misalnya udah berhasil, udah susah semua, nggak ada error ya teman-teman, kita bakal buka di web browser teman-teman. Contohnya berapa tadi? 192.168. Terus berapa sih? 192.168. Berapa IP kita? Sorry ya teman-teman ya. 190. 190 portnya berapa? 3333. Admin ini put. Kalian HTTP request atau HTTP server teman-teman. Berarti kita menggunakan HTTPS teman-teman. Gini, set. Apakah berhasil? Nah berhasil ya teman-teman. Kita klik advance, terus kita masuk ke prosesnya teman-teman. Oke. Nah ini kita udah masuk ke dalamnya. Nah untuk mengetahui username dan passwordnya teman-teman, di sini si Gopis menyediakan username dan passwordnya. Nah ini untuk username-nya admin. Oke teman-teman, kita masukin aja. Untuk passwordnya ini ya teman-teman, mana with password. Nah ini ya untuk passwordnya. Nah kita masukkan aja untuk username dan password. Nah kita enter ataupun kita login sign teman-teman. Nah ini untuk mengganti passwordnya teman-teman. Kita masukin aja teman-teman untuk passwordnya. Oke. Password dulu match. Oke, bentar teman-teman. Nah ini udah berhasil ya teman-teman. Oke. Ini adalah halaman si websitenya si Gopis ya teman-teman. Ini nanti kita bakal mengeksekusinya di dalam sini ya teman-teman. Jadi ada dashboard, ada campaigns, ada user. Nanti kita bisa menyeting usernya di sini. Terus ada email template, ada landing page, terus ada yang sending profile nih siapa yang mengirim, terus ada akun setting, banyak ya teman-teman. Ya ada user management. Nah ini user management adalah user gue ya teman-teman. Gue menggunakan admin. Dan ini ada user guide, ada API documentation atau webhook. Ini adalah ya dokumentasi bagaimana cara menjalankan Gopis ya teman-teman, seperti itu.
Nah, selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita bakal mengisi sending profile terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini gue menggunakan email gue udah nyiapkan ya teman-teman. Di sini gue udah menyiapkan, oke, biar cepet ya, biar nggak terlalu lama gitu videonya. Ini menggunakan sending profile ya teman-teman. Set sini Muhammad Yogi untuk SMTP-nya ini ya teman-teman. Terus untuk eh hostnya gue menggunakan, bentar ya teman-teman. Oke ini ya, Gitats, my ID. Terus untuk username-nya, bentar ya teman-teman. Oke, gue Ctrl C. Oke. Terus untuk password kan silakan masukkan password dari email teman-teman gitu teman-teman. Selanjutnya kita bakal mengetes apakah konfigurasi kita di sending profile itu berhasil atau tidak. Kita menggunakan sending test email teman-teman. Email yang ditargetkan yaitu coba email si yang udah gua buat teman-teman, seperti ini ya, email palsu lah ya, jadi gitu. Coba kita bentar ke sini ya. Nah ini ya teman-teman, kita copy aja terus kita coba paste di sini terus kita send. Apakah ini berhasil? Kita tunggu aja teman-teman. Sekalian kita bakal mengecek lognya. Oke. Coba kita cek dulu di sini apakah berhasil teman-teman. Nah, error nih. Nggak sini naman cerita. Ayo dong. Kita tunggu dulu beberapa saat ya teman-teman. Remote error campaign, ini masalah sertifikat seharusnya nggak perlu sih. Oke teman-teman, sending profile http windows mt. Oke, perform wmts. Lama banget dah. Coba kita cek dulu. Bentar ya teman-teman. No reply, notifikasi login, ini bukan. Selengkapnya. Terus coba kita lihat spam ya teman-teman, apakah ada masuk. Ada salah di sini, tidak ada spam. No reply. Coba kita cancel terlebih dahulu ya teman-teman. Nah jadi coba kita masukkan passwordnya terlebih dahulu di sini. Terus send test email, terus kita coba send lagi. Apakah gue salah passwordnya? Seharusnya sih ini benar ya, tapi ini gimana ya caranya? Oke, ini masih nggak mau. Coba kita cek lagi ya di sini ya, SMTP-nya gue bener nggak sih? Bentar ya teman-teman. Aduh, ini gue buka di sini aman nggak ya? Udah nggak usah deh. Bentar ya. Kita tunggu dulu deh beberapa saat ya sampai ini berhasil. Tunggu dulu ya teman-teman sebentar. Logitech my ID hostnya ini benar sih, seharusnya benar. SMTP nya Muhammad Yogi. Terus sendingan profilenya coba sih. Oke, kita tes lagi, coba di sini kita tes lagi, kita coba lagi. Ya tunggu deh beberapa saat karena takutnya nanti apa namanya? Nah, di sini kita buka chat GPT juga sekalian nanya apakah ada errornya di dalam sini. Ini sekalian kita troubleshoot ya teman-teman. Oke, bentar ya, kita tunggu dulu beberapa saat. Bentar guys, ini seharusnya bisa masuk ya, tapi oke, tunggu dulu ya teman-teman beberapa saat. Cek 1188. Coba kita cek errornya di sini, temnya berapa sih? Apakah gua ada lupa? Kita cek GPT dulu, kita enter di sini teman-teman. Apakah ini ada error? Login menunjukkan berbeda dalam waktu berdekatan. Host 1188 berikut penjelasannya. Klien melakukan request API SMTP API respon code 201. Sebenarnya request berhasil tuh. Berhasil dari halaman sending profile pada server. Terus talsek handle dan sertifikat terjadi error talsek handshake server mungkin penjabat tidak percaya kalian misalnya. Nah, seharusnya ini berhasil ya teman-teman. Oke bos, ini mungkin agak loading aja sih, agak lama ya loadingnya. Kita tunggu dulu deh beberapa saat ya. Seharusnya ini masuk juga kalau misalnya pakai email gue deh. Oke ya, tunggu dulu ya teman-teman ya. Kita coba
Send tes email lagi, kita send coba. Apakah ini berhasil? Tes. Kenapa nggak mau ya? Muhammad Yogi, that's my ID. Coba kita buka dulu deh. Gua ada email chat panel di sini teman-teman ya. Silakan. Terus gua masuk ke dalam sini. Terus bener kan cek email, manage aja manage. Terus 800 KB, 50 MB, size-nya bener. Terus cek email. Email filter nggak usah. Seharusnya mau sih ya, nggak perlu ini. Oke, bentar ya teman-teman, kita cek dulu dokumentasinya. Free email apps. Coba kita sambil tunggu dulu. Coba kita sambil jalanin dulu deh ya. Bentar send to email. Terus kalau misalnya ini tetap nggak bisa, berarti kita harus menggunakan ya pakai Gmail aja lah ya, SMTP-nya. Berarti email gue udah nggak bisa gitu teman-teman. Pemalas troubleshootnya juga gitu. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Oke, kita send dulu. Apakah berhasil? Kalau misalnya ini nggak bisa, Gmail SMTP berapa sih? 5807 dah. Kita Muhammad Yogi, kita new passport. Coba kita pakai new password kali ya. Ini 16. Coba ya. Coba kita pakai masukin new password gua aja kali ya. Nah gini ya, generate ya kali ya. Ini teman-teman, coba gua buka untuk passwordnya. Kita generate aja langsung. Apakah berhasil? Apaan anjir? Oke, add 2025 generate. 2000 salah. By ini aja lah ya. Teman-teman tunggu ya, bentar ya. Oke, teman-teman, coba kita manage on email akun, coba kita masuk lagi ke sini. Oke, bentar ya teman-teman, ke sini ke office-nya. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman. Oke, karena gue udah ganti password. Oke, coba kita tes lagi teman-teman, apakah berhasil. Kita tunggu dulu beberapa saat. Kalau nggak bisa kita pakai Gmail aja deh. SMTP Gmail berapa SMTP Gmail protokol. Oke, ini SMTP pengaturan SMTP Gmail 456 nomor ports. Error incorrect next connection atau data. Gimana caranya? Berarti gue harus buat coba deh gue buat email baru aja teman-teman, bentar ya. Oke, ini gue hapus aja untuk emailnya Nora anjir, kocak. Ini connection match ada, check email. Nah, ini gue delete aja, terus gue buat email baru aja deh. Sabar ya teman-teman. Gue hapus aja, terus gue buat create email baru di sini, terus masukkan. Nah gini ya. Oke, terus create teman-teman. Nah, oke ya. Ini juga gue cek apa. Nah ini oke, passwordnya ben copy aja teman-teman. Terus masukin si email ya teman-teman. Bentar ya. Digitet benar. Terus ini tambah aja 2 Muhammad Yogi, tambah aja 2. Terus ini masukin aja passwordnya teman-teman. Set. Oke. Kita copy aja lagi di sini. Ini ya teman-teman. Ini gue menggunakan, sebentar bisa pakai Gmail ya teman-teman, tapi gue menggunakan webmail server gue aja gitu. Send email, terus kita send ulang. Apakah berhasil? Oke teman-teman, kita tunggu dulu ya. Ini real time ya, Windows Safari sertifikat. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat ya teman-teman. Ini orang nggak ada error yang kayak kritikal gitu teman-teman. Max connection atau incorrect data. Ini masalah tadi gue ganti password sih. Coba kita cek, tanya Jibit.
Nah ini kan bener, berarti emang oke bentar, 587 SSL enggak sih. Nah ini teman-teman ya, ini udah berhasil. Oke, good banget teman-teman. Nah ini ya teman-teman, default email Gopis. Nah ini udah masuk ke dalam email gua ya kan, ini udah berhasil ya, udah berhasil ngirim. Oke, yang kita butuhkan yang pertama yaitu kita save profile, terus ini profilnya, terus kita bentukkan landing page teman-teman. Ini landing page. Oke teman-teman, terus kita landing page-nya gua copy aja di sini ya teman-teman. Jadi biar nggak terlalu lama juga untuk videonya. Kan tadi ada error juga kan teman-teman. Itu error di email ya teman-teman, bukan di konfigurasi Gopis-nya. Seperti itu. Oke, teman-teman, di sini HTML-nya gue copy aja di sini semua. Di sini Instagram ya teman-teman. Contohnya misalnya gue mau ngirim pentest atau pembahasan testing ke organisasi, misalnya kan ini contoh ya teman-teman. Jadi gue ada case disuruh menjalankan IT security di perusahaan gue. Jadi gue memiliki sebuah tema nih ya. Ini temanya ini kan lagi hype banget ya, kayak misalnya bola ya teman-teman, seperti itu. Jadi nanti gue membuat sebuah Instagram yaitu hadiah giveaway teman-teman. Kalau misalnya nanti yang mengklik ini ataupun yang mengikuti giveaway ini diarahkan dalam website ataupun tampilan landing page Instagram, dan dia mengisikan data, nanti kita bakal lihat apakah datanya itu bisa ke capture atau tidak gitu, seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya bisa, nanti yaitu berarti butuh di training gitu karyawan ya teman-teman, seperti itu. Contohnya seperti itulah ya. Oke, kita capture submit data aja di sini, terus capture password juga untuk mendapatkan hasil password dan datanya teman-teman, seperti itu. Kita sort aja apakah ini sudah berhasil dilihat. Nah ini ada halaman tampilannya seperti ini ya teman-teman. Terus kita bakal nge-indirect ke Instagram ya teman-teman. Instagram.com ya teman-teman. Instagram.com. Kita cek dulu. Nah ini ya teman-teman, nanti kita bakal masuk ke dalam halaman tampilan ini ya teman-teman, untuk ngedirect ke halaman aslinya si Instagram. Seperti itulah untuk teknik web phishing ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Nah ini, aduh lama banget ya anjir. Ntar teman, gue hapus sama. Dan di sini Instagram. Oke teman-teman. Nah ini teman-teman ya, login back. Lama banget anjir loadingnya internet gue nih kayaknya. Nah ini ya, yalah kayak gini ya teman-teman ya. Pokoknya dia bakal mengarahkan ke halaman login gitu, seperti itu ya teman-teman, karena gue buru-buru kayak buat video. Oke, nah ini udah bagus, save pack aja teman-teman. Nah oke, coba kita lihat lagi, kita source lagi teman-teman. Aduh sorry, kita cek lagi, terus kita lihat di sini. Nah ini adalah halaman tampilan si web phishing kita ya teman-teman, seperti itu ya, untuk mendapatkan sebuah data gitu, seperti itu. Ini adalah teknik IT security awareness teman-teman, seperti itu. Untuk dia digunakan kalau misalnya kalian bekerja sebagai IT infrastruktur, terus IT sistem administrator, IT security, cyber security, kemungkinan ini berguna banget buat teman-teman melakukan pentest gitu, untuk melihat bahwasannya ya perusahaan kalian itu karyawannya sudah aware atau berhati-hati belum untuk terkait phishing gitu, seperti itu teman-teman. Kalau masih banyak yang kena ya berarti harus di training lagi gitu tentang awareness gitu, IT awareness security-nya teman-teman, seperti itu. Ini adalah pentest aja, pentest namanya. Terus kita bakal mengirim namanya nama si siapa ya, subject ya, begini ya, giveaway at yogitats gitu ya, yogitats.com, seperti itu ya teman-teman. Ini adalah envelope sender ya teman-teman, ini pengirimnya siapa nanti gitu, seperti itu ya. Nah untuk subjeknya, nah kita udah menyiapkan untuk kata-katanya gitu ya. Oke, di sini kita udah menyiapkan kata-katanya. Congrats timnas klaim Mercedes kemenangan sekarang gitu teman-teman, seperti itu ya. Terus aduh ini salah ya. Oke teman-teman, sorry teman-teman. Terus gua masukin template di sini teman-teman. Oke, gua Ctrl P aja di sini, terus nanti gua ganti di sini pakai ini lagi ya. Oke, di sini gua ganti ya. Ini punya, oke.
Tim Indonesia baru saja mencatat sejarah kemenangan spektakuler yaitu putaran biasa. Ini salah ini teman-teman ya. Gua ganti dulu, hapus dulu. Yogi Tats mendukung kiprah Indonesia dalam kancah internasional sebagai bentuk syukur untuk membagikan penghasilan sebanyak 200 karyawan. Siapa tahu oke, ini udah oke. Terus kita langsung aja nih save templates teman-teman. Oke. Ini udah, kita cek aja. Ini udah ya teman-teman, seperti itu. Kita lihat aja di source. Nah ini adalah antara email template-nya bakal terkirim seperti itu ya teman-teman. Oke, ini udah semua. Selanjutnya kita save template, terus kita masukkan user targetnya siapa ya teman-teman. Nah di sini gue masukkan namanya si Mutia misalkan ya. Ini kan email buat pentest aja teman-teman, gue buat nih ya. Oke, Ctrl C, terus bentar, ini gue masukkan emailnya di sini. Oke, ini user test ya teman-teman, seperti itu. Save change, no target default. Oh, kita tambahin terlebih dahulu, sorry teman-teman. Save change, oke. Nah, ini udah kita buat semua dari user group, terus email template, terus landing page. Ini udah kita buat semua, dan sending profile juga kita udah isi dan udah kita tes juga berhasil. Nah, yang kita lakukan itu kita langsung aja membuatkan campaigns-nya teman-teman. Oke, misalnya giveaway ya, giveaway untuk name-nya Pentest, ini template ke Pentest, ke Instagram, dan ini ke alamat si IP kalian ya teman-teman. Oke, gini teman-teman ya. http 190 ya teman-teman, seperti itu. Terus selanjutnya ini sending profile, terus grupnya user test. Ini kita launching aja teman-teman. Kita langsung aja kirim set. Oke, nah ini ya. Kita masuk. Nah, ini teman-teman ya. Ini terkait yang tadi dijelaskan bahwasanya si Gopis itu memiliki 3 timelines, 3 campaigns teman-teman, seperti itu. Nah, ini. Oke, kita pergi ke dashboard dulu. Aduh, sorry. Oke, nah ini ada email send, email open, klik, submit data, email report. Nah, ini kita bisa ngeliatnya di sini. Kita buka aja di sini, teman-teman. Terus ini lagi proses pengirimannya, kita tunggu aja ya, teman-teman. Lumayan cukup lama tadi, berapa menit sih gitu. Oke, kita sambil cek lognya apakah ada yang bermasalah. Seharusnya tidak ada, karena ini cuma error sertifikat aja, SSL ya teman-teman. Oke, nah ini kita tunggu dulu. Oke, sampai. Nah, ini email udah terkirim ya teman-teman. Email udah kekirim ke send. Nah, kita coba cek di sini di halaman kontak masuk. Nah, ini teman-teman, congrats, timnas klaim Mercedes kemenanganmu sekarang. Halo teman-teman semua karyawan, tim Indonesia baru saja mencatat sejarah kemenangan. Yang ngirim ya giveaway Yogi Test. Nah, lewat ini tadi ID gue ya teman-teman, atau email gue ya, Yogi Test my ID teman-teman. Sebagai terima atas dukungan luar biasa yang sudah mendukung kiprah Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, set, dia bakal mengarahkan ke halaman Instagram teman-teman. Oke. Dan kita mau ngisi aja di sini misalnya admin, terus di sini admin. Nah, kita masuk, set. Nah, ini langsung diarahkan ke halaman Instagram login yang aslinya teman-teman, seperti itu. Coba kita cek di halaman Gopisnya, dan itu kita klik campaigns-nya lagi, dashboard-nya lagi. Nah, ini teman-teman, dia berhasil mengirim, terus user juga berhasil mengklik dan secara real time ya teman-teman, dan memberikan notifikasinya seperti itu. Dan dia juga berhasil mengklik linknya dan berhasil menyamai datanya. Jadi kita tadi sudah mengisi datanya, yaitu admin. Kita coba cek nih teman-teman, view, dan boom teman-teman ya kan. Nah, kita mendapatkan password dan username yang seperti itu teman-teman ya, untuk mencarinya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan untuk ilmu si Gopisnya teman-teman. Ya, mungkin bisa digunakan di perusahaan teman-teman semua untuk melakukan pentest gitu. Sebelum melakukan pentest teman-teman, berarti harus ada hak izin ya gitu teman-teman ya, hak izin di dalam perusahaan gitu. Kalau misalnya kalian bekerja di perusahaan tersebut dan head kalian menyuruh kalian melakukan pentest, kalian mempunyai ide untuk melakukan pentest ke seluruh karyawan untuk melakukan uji coba ya, IT security-nya bagaimana, semua karyawan sudah sadarkah, apakah belum banyak tahu terkait ya misalnya hal seperti phishing itu, belum sadar masalah kayak lebih berhati-hati terhadap phishing gitu teman-teman. Karena kalau misalnya kalian sudah kena phishing ya mau gimana pun ya bakal susah juga kalian membalikan akunnya, seperti itu. Contoh misalkan Instagram. Jadi teman-teman banyak yang nge-DM gua misalnya kan seperti ini, bang tolong dong balikin Instagram gua, bang tolong dong balikin Facebook gua.
Jadi kalau misalnya udah diganti password teman-teman, dan misalnya ada nomor telepon ataupun email kalian udah diganti juga, itu udah nggak bakal bisa teman-teman. Karena kita juga nggak bakal bisa ngebobol Instagram ataupun Facebook, karena itu udah perusahaan yang cukup besar, dan keamanannya juga ya teman-teman itu udah cukup benar-benar ya bagus. Nggak mungkin usernya dengan jumlah usernya di sosial media yang cukup besar gitu, ada sekitar 270 juta orang yang menggunakan sosial media tersebut, kalian bisa ngebobol gitu kan database-nya. Itu nggak mungkin itu teman-teman. Nggak ada orang hacker yang bisa ngebobol Instagram ataupun Facebook ataupun Twitter. Yang ada orang-orang itu terkena phishing teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian udah kena phishing, ya udah mau gimana lagi gitu. Gitu. Kalau kecuali kalian ada orang dalam dari sisi Instagram ataupun Facebook gitu teman-teman, seperti itulah ya. Itu yang lebih berhati-hati gitu. Fungsinya adalah ini adalah IT awareness security teman-teman, ya pentest gitu, untuk lebih berhati-hati kalian untuk menyadarkan bahwasanya ini loh web phishing dan tidak boleh diklik gitu, jangan mengeklik link-link secara sembarangan seperti itu. Itu aja mungkin yang gue bisa sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan ya semoga bisa dipergunakan dengan secara sebaik mungkin video ini, karena ini untuk ya belajar kalian. Nanti ketika kalian bekerja di perusahaan, kemungkinan kalau untuk bekerja sebagai IT security ataupun IT administrator, kemungkinan bakal bertemu seperti ini, dan mungkin bisa digunakan untuk ya hal kebaikan juga gitu, untuk memperlancar pekerjaan kalian juga gitu. Oke, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Jangan digunakan untuk sembarangan, dan itu di luar tanggung jawab gue, karena gue cuma buat mengedukasi aja di video ini. Terima kasih buat teman-teman semua ya, izin pamit dan jangan lupa di subscribe ya. Semoga aja bulan ini kita bisa tembus ke 5.000 subscriber. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. See you dan the next video teman-teman, and happy learning. Dadah.